Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Persiapan. Doa terakhir dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Alita Ramadhani, Amelia Rosa, Fatma Fitria, Iman Nabila, Ini Setiawati, Rashidatul Rahmah, Oke anak-anak, sekarang kita memulai pembelajaran pada hari ini. Yang kita bahas, materi yang akan kita bahas hari ini adalah sosialisasi dalam masyarakat. Baik anak-anak, yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai sosialisasi dalam masyarakat. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kehidupan lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena suatu sistem tertentu dan tradisi tertentu. Dalam lingkungan masyarakat terdapat banyak individu di dalamnya dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk itu dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang mengatur mereka agar terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Dan hal itu tercantum dalam 2 unsur. Yang pertama adalah unsur manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini diartikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat dan beragam. Jadi mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan mereka dengan berbagai kekurangannya tersebut mereka membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, mengenai hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda. Kemudian pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik, agar tidak ada yang merasakan ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, contoh dari hak individu dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah individu memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Setiap anggota warga negara dalam sebuah negara memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Yang kedua contohnya adalah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua mengenai kewajiban individu dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menjaga kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat wajib untuk menjaga kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua contohnya adalah bersikap toleran. Jadi kita dalam lingkungan masyarakat hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki karakter, ras, suku, agama, kepercayaan yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi agar tercipta hidup yang rukun dalam sebuah masyarakat. Jadi antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, harus berjalan beriringan dan seimbang. Karena ketika antara dua ini tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul sebuah konflik dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, yang kedua adalah sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Mengenai pengertian dulu, sosialisasi adalah sebuah proses yang berkaitan dengan cara individu berperilaku dalam masyarakat. Dan proses sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong setiap individu agar memahami peran dan statusnya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk fungsinya ada 2 fungsi. Yang pertama bagi individu sendiri dan yang kedua bagi
berlaku dalam lingkungan masyarakat secara luas. Kemudian bagi kepentingan masyarakat, sosialisasi ini menjadi sarana untuk mewariskan dan melestarikan nilai, norma, adat istiadat, dan budaya yang ada dalam sebuah masyarakat yang kemudian dilestarikan kepada generasi berikutnya. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah agen sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini merupakan agen sosialisasi pertama bagi seorang anak dan merupakan agen sosialisasi yang terpenting bagi seorang anak, karena semua kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan karakter dari orang tua, dari keluarga akan membentuk kepribadian seorang anak dan mempengaruhi perilaku anak dalam lingkungan masyarakat. Agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Dalam sekolah kita dipertemukan dengan berbagai macam karakter individu, dan dalam sekolah juga dapat merubah pola pikir kita. Sekolah ini merupakan agen sosialisasi yang mengajarkan individu untuk bersikap disiplin sebagai bekal dia untuk terjun dalam dunia masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga adalah kelompok sepermainan. Kelompok sepermainan ini meliputi tidak hanya teman sebaya, tetapi juga teman yang tidak seumuran dengan kita. Dan kelompok sepermainan ini merupakan agen sosialisasi terpenting kedua setelah keluarga. Karena dalam kelompok sepermainan, perilaku seorang teman akan mempengaruhi teman yang lain. Jadi dalam berteman kita perlu memilih dan perlu pandai-pandai untuk memilih dan memilah teman mana yang baik bagi kita, mana yang memberikan dampak positif dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Dan untuk orang tua juga perlu ditekankan untuk mengontrol pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif. Dan agen sosialisasi yang terakhir adalah media massa. Informasi yang terdapat dalam media massa sangat luas dan tersebar secara cepat dalam seluruh golongan, baik itu golongan anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia. Di generasi saat ini, pada perkembangan zaman saat ini, media massa merupakan agen sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap individu, bahkan melebihi pengaruh keluarga. Kemudian ada proses sosialisasi. Menurut Jean Piaget adalah tokoh yang mengemukakan mengenai perkembangan kognitif anak. Menurut Jean Piaget ini terdapat 4 tahapan seorang anak untuk berpikir mengenai dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensor motor. Tahapan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi pada tahap ini bayi masih belum bisa berpikir mengenai hubungan sebab akibat. Mereka masih mengandalkan sensor motornya. Mereka masih berpikir pada tahap yang paling sederhana. Contohnya ketika seorang ibu menyembunyikan mainannya, maka sang anak tidak akan mengetahui bahwa ibunya menyembunyikan mainannya. Dia hanya berpikir bahwa mainan itu menghilang tanpa tahu penyebabnya. Tahapan yang kedua adalah tahap pra-operasional. Ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional motorik terjadi pada usia anak 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada anak yang berusia 11 sampai 15 tahun. Jadi pada tahap ini anak sudah mulai beranjak remaja. Pada tahap ini mereka sudah bisa memikirkan sebuah masalah dan sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah mengenai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, nilai dilihat sebagai sesuatu yang melekat pada objek, hadir dalam diri, dan identik dengan perilaku. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang mengatur masyarakat, yang mengatur perilaku setiap individu. Ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini merupakan sebuah aturan yang bersumber dari Tuhan. Jadi dalam norma agama ini memuat berbagai aturan, perintah dan larangan yang perlu ditaati oleh pemeluknya dan diyakini kebenarannya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani setiap individu. Pada umumnya, ketika seseorang melanggar norma kesusilaan, dia sama seperti melanggar norma agama. Contohnya adalah ketika seorang anak membentak terhadap orang tua, berperilaku kasar terhadap orang tua. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma ini hampir sama dengan norma kesusilaan, namun perbedaannya adalah jika norma kesusilaan berasal dari hati nurani, norma kesopanan berasal dari nilai adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Jadi dalam norma kesopanan ini, dalam suatu masyarakat ketika seseorang melanggar norma kesopanan, misalkan melanggar sesuatu dan dianggap itu adalah hal yang buruk, belum tentu kelompok masyarakat lain menganggap itu juga melanggar nilai kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh lembaga-lembaga resmi seperti sebuah lembaga pemerintahan negara. Norma hukum ini bersifat tegas, mengatur dan memaksa. Dan norma hukum ini juga lebih resmi karena tertulis. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai peran dari nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma merupakan penyeimbang antara hak dan kewajiban agar tidak ada yang merasakan ketidakadilan atas sikap atau perilaku orang lain. Nilai dan norma mengatur masyarakat dan membentuk pola perilaku masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan rukun. Kemudian nilai dan norma juga merupakan sebagai pedoman bagi setiap individu untuk berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai dan norma ada untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Baik anak-anak, sampai di sini materi yang hari ini kita bahas. Apakah ada pertanyaan? Kalau begitu tugas hari ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Silakan ditulis tugas individunya. Tugas individunya adalah membuat ringkasan mengenai materi yang kita bahas hari ini. Ringkasan ya, membuat ringkasan dan dikumpulkan minggu depan. Tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Kita buat sebuah kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Kemudian tugasnya adalah mencari kasus pelanggaran norma yang ada dalam masyarakat. Setiap kelompok harus berbeda tema normanya ya. Misalkan kelompok 1 norma agama, jadi kelompok 2 harus norma kesusilaan dan seterusnya. Juga membuat PPT ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas. Kita lakukan diskusi kelas. Ada lagi yang ditanyakan?
Ya. Oke anak-anak, itu saja pembahasan hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.